Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti mengenai seminar hari ini, yaitu akuntansi forensik dan audit investigasi, di mana topik atau temanya ini dengan menilik peran audit dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, sebelum saya mulai masuk ke pembahasan, eh, saya next, saya akan perkenalkan diri dulu. Next, di mana? Perkenalkan, nama saya Hernanda Melevolis, bisa dipanggil Hernanda, Nanda, atau Melia. Saya dari pandang pendidikan, saya lulusan dari D3 Akuntansi UGM, yang saat ini saya sedang melanjutkan studi saya di UNS, yaitu mengambil bidang yang sama, yaitu akuntansi. Saya juga mempunyai beberapa pengalaman dari segi internship, yaitu ada di dua perusahaan, eh, di Pura Barutama, yaitu perusahaan manufaktur. Untuk yang kedua itu ada magang di kantor audit, yaitu KKSP yang berlokasi di Yogyakarta. Lalu juga pernah memegang beberapa proyek mengenai rekrutmen di bank perbankan daerah, yaitu Bank NTB dan Kalteng. Dan saat ini selain saya menjadi mahasiswa di UNS, saya juga merupakan salah satu pegawai atau staf di PT Bridge ini, BRI Group. Next, oke, masuk ke pembahasan hari ini, yaitu saya akan membahas tentang peran audit dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, di mana outline materi hari ini atau pokok bahasannya itu ada 6. Ada 6, yaitu yang pertama yaitu audit overview, internal audit, fraud, audit investigasi, audit forensik, ya, dan yang terakhir yaitu studi kasus. Nah, mungkin partisipan di sini saya kurang tahu, mungkin ada beberapa yang bukan background dari akuntansi, audit atau segala macam yang berhubungan dengan keuangan. Maka di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu audit. Gitu. Next. Nah, audit overview. Masuk ke pembahasan audit overview. Audit overview ini sebelumnya audit itu apa sih? Kenapa sih kita perlu audit dalam pencegahan korupsi? Sebenarnya tuh definisi audit ini sendiri itu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi yang mana untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan yang telah tertulis dengan kriteria yang telah ditetapkan, seperti kebijakan, ketentuan, dan segala macamnya yang berhubungan dengan hukum, serta lalu mengkomunikasikan hasil-hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Nah, ini itu seperti tindakan untuk mengawasi atau mencocokkan atau menyesuaikan segala macam yang berhubungan dengan pelaporan dengan kesesuaian antara ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, makanya itu diperlukannya audit sebelum dipegang oleh para pemakai seperti investor atau untuk mengambil suatu keputusan, bisa berupa investasi dan segala macam. Nah, dari audit ini ada beberapa jenis, yang dimana jenis dan cakupan audit ini ada dua macam, menurut pemeriksaan dan luas pemeriksaan. Ini berdasarkan dari sudut kajiannya masing-masing. Nah, ini itu dapat juga diartikan secara lebih singkat sebagai proses evaluasi atau pemeriksaan. Nah, dari yang pertama, menurut pemeriksaan ini itu ada beberapa jenis. Yang pertama, audit laporan keuangan. Ini berhubungan dengan kegiatan mengumpulkan dan evaluasi bukti mengenai laporan-laporan dan untuk memberikan pendapat
atau opini tentang laporan tersebut, apakah sesuai dengan kriteria dan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Nah, lalu ada juga audit operasional. Nah, ini tuh mencakup pemeriksaan terhadap kegiatan operasional sebuah perusahaan, seperti kebijakan akuntansinya atau seperti kebijakan operasionalnya. Ini untuk memastikan kegiatan yang ada di perusahaan ini sudah berjalan secara efektif dan efisien atau belum. Nah, lalu ada juga audit ketaatan atau compliance audit. Ini itu untuk memastikan apakah perusahaan ini telah mentaati peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik kebijakan yang ditetapkan oleh pihak internal maupun eksternal dari suatu perusahaan atau entitas. Nah, ini itu untuk berperan menentukan sejauh mana sih ketaatan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya misalkan di Indonesia seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada audit kinerja. Nah, ini tuh berfungsi untuk menguji tingkat ekonomi, efisiensi, serta efektivitas penggunaan sumber daya. Misalkan sumber daya manusia, apakah ini sudah efisien atau belum, atau udah efektif atau belum gitu. Nah, jenis audit ini tuh bisa bersifat kualitatif dan analitis dengan bisa menggunakan beberapa indikator, standar, dan target kinerja yang sudah disusun sebelumnya. Nah, lalu yang untuk jenis atau cakupan audit menurut luas pemeriksaan, maaf, itu ada dua, yaitu ada pemeriksaan umum atau general audit sama pemeriksaan khusus. Yang umum ini, pemeriksaan umum ini mencakup laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP, Kantor Akuntan Publik yang independen, untuk menilai sekaligus memberikan pendapat mengenai kewajarannya dan kelayakan laporan keuangan yang sudah disusun oleh manajemen. Nah, kalau pemeriksaan khusus ini kebalikan dari audit pemeriksaan umum, di mana ini tuh tergantung dari perusahaannya. Ini juga mencakup pada permintaan audit yang telah dilakukan oleh KAP seperti itu. Nah, karena itu, jadi tujuan audit itu sebenarnya apa sih gitu? Ada beberapa, ada kelengkapan atau completeness, ketepatan, akurasi, eksistensi, terus ada classification, cut off atau pisah batas, pengungkapan atau disclosure, lalu juga ada penilaian atau valuation seperti itu. Nah, sebenarnya tuh peranan audit tuh buat apa sih? Dalam peranan audit tuh apa sih bagi pihak, ada tiga, yaitu ada bagi pihak yang diaudit, itu untuk menentukan perusahaan sebagai pihak yang diaudit dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya agar laporan tersebut dapat dipercaya oleh kepentingan pihak luar. Lalu juga bagi anggota lain, ya, khususnya mungkin seperti dunia usaha. Ini dimaksudkan seperti kreditur atau karyawan suatu perusahaan, untuk memberikan dasar yang lebih meyakinkan dalam mengambil keputusan, misalkan pemberian kredit atau segala macam. Nah, ini tuh manfaatnya untuk apa sih kalau yang dunia usaha? Nah, ini itu untuk mengetahui sebagai dasar untuk menilai prestasi, investasi, dan kepengurusan manajemen dalam mengambil keputusan dari calon investor, misalkan seperti itu. Nah, kalau peranan audit bagi badan pemerintah atau badan hukum lainnya, ini mungkin seperti memberikan tambahan atau memberikan tambahan kepastian yang independen mengenai kecermatan pelaporan keuangan sebagai dasar pengenaan pajak. Nah, manfaat lainnya tuh apa sih? Itu juga bisa sebagai dasar yang independen kepada pihak lain di bidang hukum untuk menyelesaikan, misalkan ada masalah dalam kebangkrutan atau mengurus harta warisan atau harta titipan. Itu bisa juga peranan audit bagi badan pemerintah atau bidang hukum lainnya seperti itu. Next. Nah, karena udah membahas tentang audit nih, kita harus tahu nih, audit itu ada internal audit, di mana next audit sendiri itu
dalam memahami apa sih internal audit, apa sih peran audit internal dalam perusahaan, dalam pemerintah atau segala macam. Dari definisi ini saya mengambil definisi dari Professional Practices Framework, di mana International Standard for the Professional Practice of Internal Audit dari Institute of Internal Auditors, di mana audit internal ini merupakan suatu aktivitas penilaian atas keyakinan serta secara independen dan objektif, serta juga sebagai konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi atau perusahaan. Audit internal ini juga membantu entitas dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara melakukan pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola atau governance proses. Nah, di sini juga peran audit internal tuh sangat perlu ya, karena audit internal ini bisa sebagai pengawas di dalam suatu entitas atau perusahaan. Namun, saat ini audit internal itu juga dituntut untuk dapat memberikan assurance atau keyakinan terhadap kecukupan dan efektivitas kontrol, dan juga serta sebagai konsultan yang mampu memberikan saran dan masukan berupa tindakan, misalkan perbaikan atas sistem yang telah ada di perusahaan itu. Nah, jadi di audit internal itu juga ada filosofi mengenai internal auditing, di mana dari paradigma lama menuju paradigma baru yang ditandai dengan perubahan orientasi dan peran profesi internal auditor. Nah, untuk era saat ini, auditor internal itu lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan atau customer satisfaction kepada jajaran manajemen, di mana tidak hanya sebagai berperan sebagai watchdog, namun juga harus bisa berperan sebagai konsultan atau mitra bagi manajemen. Watchdog itu apa sih sebenarnya perannya? Itu tuh meliputi inspeksi, aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, cek dan recheck. Yang ini tuh tujuannya untuk memastikan ketaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan peraturan atau kebijakan yang ditetapkan sebelumnya gitu. Nah, audit ini tuh dilakukan seperti compliance audit, dan apabila terjadi atau terdapat penyimpangan di dalam pada saat proses audit itu dapat dilakukan koreksi karena masih dalam tahap pengawasan internal terhadap sistem pengendalian manajemennya. Namun peran watchdog ini biasanya hanya menghasilkan atau saran atau rekomendasinya ini hanya mempunyai impact yang jangka pendek. Sedangkan kalau untuk yang jangka menengah hingga jangka panjang itu peran audit itu sebagai konsultan atau mitra yang strategis, diharapkan dapat memberikan manfaat, misalkan pemberian advice dalam pengelolaan sumber daya perusahaan, bisa jadi sumber daya manusia atau aset atau segala macam, itu dilakukan untuk seperti audit, operational audit atau performance audit, di mana untuk meyakinkan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber dayanya secara ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga dapat dinilai apakah manajemen telah menjalankan aktivitas organisasi yang mengarah pada tujuannya, sehingga rekomendasi yang dihasilkan dari konsultan ini yang dibuat dari auditor internal ini bersifat jangka menengah hingga jangka panjang. Next. Nah, untuk itu dalam profesi audit internal itu dibutuhkan standar profesi. Next. Nah, standar profesi ini itu mohon maaf, bisa di next untuk ininya. Nah, standar profesi ini dibutuhkan untuk apa sih? Untuk
pengacu, standar pengacu atau framework standar profesi audit internal, di mana ini ada 3 acuan, yaitu ada risk management, internal control, dan internal audit, di mana ini mengacu pada Institute of Internal Audit pada tahun di 2017. Nah, secara garis besarnya aja, ini tuh dari 3 komponen ini itu dirancang untuk bisa mendeskripsikan prinsip utama atau dasar dalam praktek audit internal. Lalu juga memberikan framework untuk melakukan dan mempromosikan berbagai kegiatan audit yang to add value atau menambah nilai. Lalu juga bisa sebagai dasar dalam mengukur kinerja audit internal di suatu perusahaan atau entitas. Lalu juga bisa digunakan dalam membantu perkembangan aktivitas operation perusahaan gitu. Nah, biasanya audit internal itu pengacuannya dari ini biasanya framework standar profesinya itu diambil dari Institute of Internal Auditor seperti itu. Next. Nah, sedangkan profesi audit internal ini next memiliki tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab, di mana berdasarkan dari Piagam Audit Internal atau Internal Audit Charter, yang mana merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab unit audit pada suatu entitas. Tujuannya itu untuk membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif dalam melaksanakan analisis dan memberikan saran serta penilaian demi mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Lalu juga kewenangannya ini apa sih audit internal dalam mengatur hak akses penuh terhadap catatan, aset fisik, dan personil, termasuk pernyataan tanggung jawab dalam hal keamanan dan kerahasiaan yang ada di suatu entitas atau perusahaan. Nah, tanggung jawabnya ini untuk menentukan lingkup penilaian, membuat dan meminta persetujuan rencana audit, melaksanakan penilaian, mengkomunikasikan hasil, membuat laporan tertulis, dan juga memantau tindak lanjut manajemen seperti itu. Oh, next. Itu emang perbatasan gitu, Teh. Next. Nah, karena ini sudah dibahas tentang audit internal. Nah, audit internal itu tuh buat apa sih sebenarnya? Nah, ini untuk mengantisipasi terjadinya fraud. Fraud itu bentuk kecurangan. Kalau menurut Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE, fraud ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentunya itu apa? Untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik pribadi maupun kelompok, baik secara langsung ataupun tidak langsung, itu akan berdampak pada merugikan pihak lain. Contohnya seperti melakukan manipulasi atau memberikan laporan yang keliru terhadap pihak lain, seperti itu. Sehingga fraud ini mencakup segala macam yang dapat dipikirkan oleh manusia yang diupayakan oleh seseorang dalam mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan sengaja dilakukannya, seperti itu. Next. Nah, fraud ini kalau menurut ACFE itu ada beberapa jenis. Next. Nah, menurut ACFE ini ada beberapa jenis fraud, di mana yang paling sering itu ada 3. Yang pertama itu asset misappropriation atau penyimpangan atas aset, meliputi penyalahgunaan atau pencurian aset, harta perusahaan atau pihak lain. Ini bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau yang dapat diukur atau dihitung, define value. Nah, yang kedua itu ada fraudulent statement atau pernyataan palsu, meliputi
seperti tindakan yang dilakukan oleh misalkan pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah dalam menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan atau financial engineering dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau biasanya sering nggak asing dengan istilah window dressing. Nah, yang terakhir itu korupsi. Jenis fraud ini, yang korupsi ini yang paling sulit untuk dideteksi karena menyangkut bentuk kerjasama dengan pihak lain seperti melakukan kegiatan suap, penyuapan, seperti itu. Nah, jenis-jenis ini, jenis yang ada di korupsi ini paling banyak terjadi di negara-negara berkembang, di mana penegakan hukumnya itu masih cenderung lemah dan masih kurang dalam kesadaran akan tata kelola yang baik, sehingga faktor integritasnya ini masih perlu dipertanyakan dan masih perlu dibenahi. Nah, ini contoh korupsi di dalamnya ini misalkan seperti penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, terus bribery atau penyuapan, penerimaan jabatan yang tidak legal, yang ilegal seperti itu. Lalu bisa juga seperti pemerasan secara ekonomi. Nah, karena adanya fraud ini, kecurangan ini tuh bisa dicegah, bisa dicegah dengan pencegahan fraud ini bisa dicegah dengan kalau menurut dari COSO atau the Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO, next, pencegahan kecurangan ini itu dapat diperkuat dengan memperkenalkan suatu rangka pengendalian yang lebih luas daripada model pengendalian akuntansi yang tradisional, di mana mencakup manajemen risiko, yaitu control environment, risk assessment, control activities, information and communication, lalu adanya monitoring. Control environment, di mana keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian, dan langkah-langkah direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional perusahaan. Nah, ini tuh biasanya lingkungan pengendalian ini mencakup seperti integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, partisipasi Dewan Komisaris atau komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi suatu, lalu adanya pemberian wewenang dan tanggung jawab, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Lalu risk assessment, kegiatan penaksiran risiko, di mana bentuk identifikasi, analisis, dan penilaian terhadap risiko-risiko yang muncul selama proses pencapaian tujuan perusahaan, termasuk evaluasi terhadap mitigasi risiko yang telah dilakukan di suatu perusahaan. Lalu ada control activities atau standar pengendalian. Ini pembuatan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian dalam menjamin bahwa tindakan manajemen ini harus memperhatikan risiko dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, lalu ada juga information dan communication, di mana sistem informasi yang memungkinkan setiap orang menerima dan bertukar informasi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas masing-masing di suatu perusahaan. Lalu yang terakhir itu ada monitoring atau bentuk pemantauan, pengawasan, di mana kegiatan ini untuk menentukan mutu kinerja, lebih ke mutu kinerja pengendalian internal, mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dalam pengambilan tindakan koreksi yang ditetapkan dan dilakukan oleh pihak manajemen suatu perusahaan. Seperti itu. Next. Nah, dalam fraud ini itu ada pendeteksian. Next. Pendeteksian fraud di mana internal auditor itu harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya
kecurangan-kecurangan yang akan timbul nantinya. Nah, tindakan pendeteksian ini itu tidak dapat digeneralisir terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan itu memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi ini perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan. Sebagian besar itu bukti-bukti kecurangan ini merupakan bukti-bukti yang sifatnya itu tidak secara langsung, atau petunjuknya ini biasanya ditunjukkan dengan munculnya gejala. Gejala-gejalanya itu seperti apa sih symptoms-nya? Seperti adanya perubahan gaya hidup, atau bisa jadi perilaku seseorang itu berubah, atau dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan, ataupun kecurigaan dari rekan kerja. Nah, ini itu karakteristik yang biasanya gejala-gejala yang timbul. Nah, makanya ini kondisi ini biasanya diartikan dengan red flags. Red flag atau fraud indicator seperti itu. Nah, tapi meskipun timbulnya red flag ini tidak selalu merupakan indikasi adanya kecurangan, namun red flag ini biasanya selalu muncul di setiap kasus kecurangan yang terjadi. Nah, pemahaman dan analisis ini terhadap red flag itu dapat membantu langkah selanjutnya dalam memperoleh bukti awal atau pendeteksian adanya kecurangan. Nah, gambaran secara garis besarnya ini tuh seperti pendeteksian kecurangan berdasarkan atas korupsi oleh ACFE yang sebelumnya, seperti itu. Next. Nah, karena biasanya kecurangan-kecurangan ini, misalkan adanya korupsi gitu ya, masalah korupsi ini bukan semata-mata masalah ekonomi yang memandang sebagai principal agent problem, atau dari sudut ini itu korupsi dipandang lahir dari adanya informasi asimetri, di mana penyebab-penyebab korupsi yang membuka peluang terjadinya korupsi. Nah, korupsi juga dipandang sebagai masalah kelembagaan atau institusional, di mana korupsi terjadi dari praktik-praktik kekuasaan yang tidak efisien, seperti regulasi yang rumit dan penuh celah, multi-interpretasi, birokrasi tidak berkualitas, dan mungkin tingkat gaji dalam suatu jabatan itu cenderung rendah. Nah, aspek lain pun terkait kelembagaan ini adalah mekanisme hukuman terhadap pelanggaran dan sistem pengawasan serta transparansi. Selain sebagai masalah ekonomi dan kelembagaan, korupsi juga merupakan masalah sosial. Korupsi ini merupakan hasil dari interaksi manusia di suatu masyarakat yang tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai dan norma-norma sosial. Sikap dan perilaku korupsi ini bersumber dari referensi yang mencakup nilai dan norma sosial di mana ia berada. Seperti itu. Next. Nah, oleh karena itu dalam mencegah dan memberantas korupsi diperlukan nih dari pihak audit investigatif, di mana audit menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, audit investigatif ini merupakan proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti yang didapat itu secara sistematis oleh pihak-pihak yang kompeten dan independen dalam mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Next. Nah, untuk konsep dan pemahaman audit investigasi itu apa sih? Sasarannya itu adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ini diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku, sehingga audit ini itu yang dilakukan dengan pendekatan investigatif. Artinya, suatu audit itu dilaksanakan
dengan menggunakan keahlian layaknya seorang penyelidik. Nah, audit investigatif ini lebih banyak bersifat intuitif. Dan oleh karena itu, keterampilan auditor ini akan sangat tergantung pada ketepatan dalam menetapkan alur pikir pelaku penyimpangan dan menerapkannya di lapangan. Pelaksanaan audit ini sendiri itu gabungan dari keahlian akuntansi, auditing, serta pengetahuan dalam bidang hukum, investigasi, psikologi, kriminologi, dan komunikasi. Nah, peran audit investigasi itu apa sih? Pengawasan yang diperlukan dalam mengawal, misal pemerintah agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan secara ekonomis, efisien dan efektif, serta bebas dari korupsi. Nah, perannya ini dalam pengungkapan tindak pidana korupsi ini dilakukan dengan misal seperti mendeteksi kasus, posisi, dan modus operandi. Lalu ada juga menetapkan sebab-sebab penyimpangan dan rekomendasi atas penyimpangan itu. Lalu juga mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terkait atau yang bertanggung jawab atas kerjasama misalkan. Lalu adanya perhitungan atau menghitung jumlah kerugian keuangan negara yang dari dampak tindak korupsi ini. Lalu pendekatannya dan mekanisme audit investigasi ini apa sih sumber informasinya? Itu bisa dari pengembangan kegiatan pengawasan, bisa jadi dari pengaduan masyarakat, permintaan pimpinan, objek penugasan, atau bisa juga permintaan instansi, penyidik, atau aparat penegak hukum, atau sumber lain seperti data mining atau current issue seperti itu. Nah, audit investigatif ini mekanismenya itu dilakukan dengan tahapan seperti meliputi praperencanaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Next. Nah, selain audit investigatif, audit forensik itu juga diperlukan. Next. Nah, di sini saya mengambil beberapa definisi dari audit forensik dari beberapa ahli, misalkan seperti The American Accounting Association Committee on Basic Auditing Concept, itu mendefinisikan bahwa suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dan kriteria yang ditetapkan dengan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan. Lalu, menurut Association of Certified Fraud Examiner atau ACFE, audit forensik ini merupakan metodologi untuk menyelesaikan tuduhan penipuan dari awal, penipuan atau kecurangan dari awal hingga disposisi, atau lebih khusus pemeriksaan kecurangan melibatkan dengan adanya bukti dan pengambilan pernyataan dengan menulis laporan, bersaksi, temuan, dan membantu dalam deteksi dan pencegahan kecurangan. Nah, dari beberapa pendapat ini bisa disimpulkan nih kalau audit forensik itu adalah kemampuan seorang akuntan dan auditor dalam melakukan investigasi kasus untuk membuktikan serta menyelesaikan masalah di hadapan hukum. Nah, tujuannya tuh apa sih tujuan utamanya? Ini untuk mencari tahu siapa sih pelakunya dengan menekankan pada bagaimana kejadian sebenarnya atau search the truth. Setelah kejadian sebenarnya terungkap, secara otomatis pelaku fraud akan didapatkan. Nah, lalu tugas auditor forensik itu apa sih? Memberikan pendapat hukum dalam ranah pengadilan atau litigasi. Nah, akuntansi forensik ini atau audit forensik ini ada dibagi dengan dua bagian, yaitu jasa penyelidikan dan jasa litigasi. Jasa penyelidikan itu mengarah pada pemeriksaan kecurangan atau auditor kecurangan yang mana mereka menguasai pengetahuan tentang akuntansi, mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan dan
misinterpretasi dari suatu kasus. Nah, kalau jasa litigasi ini untuk merepresentasikan kesaksian dari seorang pemeriksa tindak kecurangan dan jasa-jasa akuntansi forensik yang ditawarkan untuk memecahkan isu-isu valuasi. Misalkan dalam kasus korupsi atau misalkan lainnya lagi seperti kasus perceraian seperti itu. Nah, sehingga tim audit ini harus menjalani pelatihan dan diberitahu tentang pentingnya prosedur forensik di dalam praktek audit dan kebutuhan akan adanya spesialis forensik dalam membantu memecahkan masalah. Nah, next. Nah, dalam peranan dan pelaksanaannya ini, audit forensik itu peranannya itu diterapkan dalam kasus misalkan seperti kecurangan bisnis atau kecurangan pegawai seperti transaksi tidak sah, manipulasi laporan keuangan, lalu adanya investigasi kasus kriminal seperti money laundering dan seperti kejahatan asuransi, lalu adanya perselisihan misalkan antara pemegang saham atau partnership, lalu kerugian bisnis, lalu juga ada perselisihan perkawinan. Nah, dalam pelaksanaannya ini melihat rincian dari aspek tertentu, misalkan dari catatan dan lebih menekankan pada keanehan atau exception atau auditis atau irregularities dan pola tindakan pattern of conduct. Nah, ini tuh seperti misalkan penunjukan pelaksanaannya itu dengan menunjuk tim audit, penelitian lebih awal, pembentukan tim audit, keterangan dari ahli, auditor di berita acara pemeriksaan, lalu auditor juga sebagai saksi ahli. Next. Nah, contoh kasus korupsi yang lagi booming nih di Indonesia sekarang, itu misalkan kasus korupsi Bupati Probolinggo dan juga Bupati Banjarnegara. Nah, di sini itu diperlihatkan nih korupsi antara Bupati Probolinggo ini KPK sebagai badan hukum itu bekerja sama dengan akuntansi forensik atau audit forensik dan juga audit investigasi dalam mengusut kasus korupsi dari segi nama-nama pihak-pihak yang terkait dari dugaan jual beli jabatan yang dilakukan Bupati Probolinggo atau Bupati Banjarnegara itu sama, itu perlu di dalam dugaan kasus korupsi seperti itu. Nah, itu harus adanya sebelum penangkapan atau OTT itu pasti diperlukan adanya alat bukti atas pengungkapan dugaan-dugaan ini seperti adanya fakta-fakta, adanya dokumen dan barang elektronik misalkan adanya, atau bisa jadi adanya uang yang ditemukan dengan sejumlah yang sama dengan kasus ada atas dugaan masyarakat seperti itu. Nah, selain itu, nah karena adanya peran audit ini itu bisa dilakukan dalam bentuk pencegahan dan pemberantasan korupsi agar bisa menangkap oknum-oknum yang ingin mementingkan atau mendapatkan keuntungan secara pribadi atau secara kelompok seperti itu. Nah, dari pemaparan yang telah saya jelaskan ini, apakah ada pertanyaan sebelumnya nih sebelum saya lanjutkan lagi nih untuk pemaparan, apakah ada yang perlu ditanyakan atau bagaimana dan segala macamnya dari partisipan-partisipan yang hadir.
Tio, next. Maaf Mas Tio, bisa di next. Nah, ada pertanyaan terkait pemaparan yang telah saya jelaskan tadi. Izin bertanya, Mbak Nanda. Iya. Saya Putri Faiza, izin bertanya, apa perbedaan ini ya Mbak antara ruang lingkup audit yang general atau umum sama audit investigatif ya? Bisa tolong dijelaskan? Terima kasih. Oke, baik. Langsung saya jawab aja ya kalau gitu. Jadi gini, kan audit general atau audit umum sama audit investigatif itu beda ya dari segi ruang lingkupnya. Itu misalkan dari audit atas laporan keuangan itu auditor perlu mengumpulkan misalkan bukti dalam memberikan reasonable assurance atau keyakinan yang memadai. Sedangkan kalau audit investigatif ini ruang lingkupnya itu lebih luas lagi dari itu. Nah, itu harus berdasarkan dari bukti hukum dan barang bukti yang dikumpulkan oleh akuntan forensik yang akan diuji dalam persidangan. Nah, dalam persidangan ini yang akan menentukan apakah bukti-bukti yang telah dikumpulkan ini akan dapat menjadi bukti yang dapat memberikan keyakinan kepada hakim. Seperti itu, Mbak Putri. Oh, baik-baik Mbak Nanda. Terima kasih atas penjelasannya. Sudah jelas sekarang perbedaannya. Iya, Terima kasih. sama. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Mbak Nanda. Iya. Perkenalkan, nama saya Dinar Pratnya Paramita. Izin bertanya, sampai saat ini korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Nah, dampaknya tentu sangat merugikan keuangan negara dan kepentingan publik. Bagaimana peran audit internal berkiprah menangani fraud, khususnya untuk korupsi? Terima kasih. Oke. Berarti ini tentang korupsi ya, masih peran audit ya. Peran audit internal dalam menangani fraud, khususnya korupsi. Langsung saya jawab aja. Mungkin secara prakteknya ini peran audit itu cukup bervariasi. Maksudnya di sini seperti memberikan atau bertanggung jawab penuh dalam pencegahan dan deteksi fraud sehingga tingkat keterlibatan audit internal ini dalam menangani fraud itu ditentukan. Misalkan ditentukannya dari apa? Dari budaya, atau dari kematangan organisasi, atau bisa juga dari visi misi, atau pemosisian audit internal dalam suatu organisasi. Misalkan nih KPK, termasuk pihak yang berharap besar akan peran audit internal pemerintah. Nah, KPK ini ingin agar independensi atau audit internal pemerintah, terutama di kalangan pemerintah, ini dapat ditingkatkan sehingga dapat lebih memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah. Seperti itu. Pendek katanya nih, auditor internal itu harus mewaspadai indikasi dan peluang terjadinya fraud dengan mempertimbangkan risiko fraud saat perencanaan audit atau mengevaluasi indikasi fraud dan kecukupan pengendalian manajemen saat penugasan, serta melaporkannya itu lewat laporan periodik. Dengan demikian, kewaspadaan terhadap fraud ini semestinya menjadi bagian yang menyatu dalam pola pikir dan eksekusi seluruh tahapan kegiatan audit internal. Seperti itu, Mbak Dinar. Baik, sudah cukup jelas sekali Mbak Nanda. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau semisal memang tidak
Kalau semisal memang sudah kalau semisal memang sudah tidak ada pertanyaan, ini mungkin sudah cukup jelas ya dari saya untuk tentang mengenai peran audit dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dari sektor dari pandangan akuntansi forensik dan audit investigasi. Terima kasih atas partisipasinya siang hari ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.